penebar cahaya sunnah. Salam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda para pendengar di Roja dan Insya Allah TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah bersama Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullahu taala. Langsung dari STDI Jember. Dan pembahasan sore hari ini kita akan khususkan terkait dengan fikih ibadah dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Suja, salah satu kitab fikih dari madhab Syafi'i. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustadz. Langsung saja kita mulai pembahasan dan kami persilahkan kepada Ustadz untuk memulai pembahasan sore hari ini. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk melanjutkan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmat atas status sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha untuk menyempurnakan ubudiyah ini dengan terus belajar dan beramal. Salah satunya mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk fikih ibadah. Ya, kajian fikih ibadah dengan kitab panduan Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang merupakan salah satu ulama abad ke-6 Hijriah. Kalau saya pernah menyebutkan beliau wafat pada tahun 500, nah itu ternyata ada sebuah sumber yang menyebutkan bahwasanya beliau hidup sampai tahun 500 Hijriah. Tapi kemudian sumber tersebut mengatakan tidak tahu setelah itu beliau wafatnya kapan. Dan ternyata kemudian saya menemukan ada salah satu referensi yang menyebutkan bahwasanya beliau wafat pada tahun 593 Hijriah. Jadi tidak hanya beberapa tahun setelah tahun 500, tapi sampai 93 tahun setelah tahun 500. Dan sumber ini menyebutkan bahwasanya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala termasuk salah satu orang yang mu'ammar, yang diberikan umur yang panjang, sehingga saat wafat umur beliau adalah 160 tahun. Dan pada pertemuan yang pertama telah kita kaji bersama tentang muqaddimah yang dibuat oleh Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala, juga satu paragraf pertama dari Kitabut Thaharah. Adapun pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas paragraf yang selanjutnya, yaitu paragraf tentang klasifikasi air, di mana Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala mengatakan, "Thummal miyahu ala arba'ati aqsam." Kemudian, air itu dibagi menjadi 4 macam. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruh, wa huwal ma'ul mutlaq. Jenis atau kelompok atau macam yang pertama adalah
air yang mensucikan dan tidak makruh untuk dipakai bersuci, yaitu air yang mutlak, kata beliau. Nah, ini adalah jenis pertama dalam klasifikasi air, yaitu air yang suci mensucikan, kemudian dia tidak makruh untuk dipakai bersuci. Artinya nanti akan ada pembahasan tentang air yang suci mensucikan tapi makruh untuk dipakai. Adapun yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan, tahirun mutahhir, kemudian ghairu makruh. Dia tidak makruh untuk dipakai, yaitu al-ma'ul mutlaq, yaitu air yang mutlak. Mutlak artinya adalah yang disebut sebagai air. Jadi kalau kita mengambil satu air, kemudian kita tanya kepada kawan-kawan kita atau orang-orang di sekitar kita, ini apa? Nah, kalau mereka mengatakan itu air, tanpa ada embel-embel, maka berarti itu adalah air mutlak. Berbeda kalau mereka mengatakan itu adalah air mawar, itu adalah air teh, air kopi, dan lain sebagainya, maka ini tidak disebut sebagai air yang mutlak lagi. Sebagian ulama mendefinisikan air yang mutlak sebagai air yang belum berubah wujudnya. Jadi adalah air yang bertahan pada karakteristik saat dia diciptakan. Pada pekan yang lalu atau pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan bersama ada 7 jenis air yang boleh dipakai untuk bersuci, yaitu air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air mata air, nah, kemudian air salju dan air hujan es atau ma'ul barad. Nah, maka semua air ini, baik yang turun dari langit ataupun yang keluar dari perut bumi dan belum berubah sifatnya, masih seperti kondisi saat dia diciptakan, maka ini juga disebut sebagai al-ma'ul mutlaq, air yang mutlak. Maka 7 air yang kita sebutkan tadi itu bisa masuk kategori ini juga. Nah, sebagian ulama lagi berpendapat bahwasanya al-ma'ul mutlaq artinya adalah yang tidak disifati dengan sifat yang tetap. Tidak disifati dengan sifat yang tetap dalam arti dia tidak disifati dengan sifat tertentu yang terus-menerus mengikatnya. Misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, mimma indafiq atau mimma immahin. Nah, di sini air disebutkan kata air ma, tapi disifati dengan sifat yang tetap. Dalam ayat yang pertama disebutkan air yang muncrat. Di ayat yang kedua disebutkan air yang hina, di mana yang dimaksud adalah air mani. Maka ini tidak termasuk air mutlak yang dimaksudkan oleh pembahasan Abu Syuja'. Satu lagi, air yang terlepas dari penisbatan yang tetap. Jadi air yang terlepas dari penisbatan yang tetap. Maksudnya adalah air ini diidhofahkan atau digolongkan atau dinisbatkan kepada sesuatu dengan penisbatan yang tetap. Ya, seperti saat kita mengatakan ma'ul ward, ya, air mawar, atau ma'ul qahwah, atau ma'ul syai, air teh, air kopi, maka ini adalah sebuah penisbatan yang tetap. Jadi kalau satu air ya sudah disifati dengan sifat yang tetap, seperti air yang hina atau air yang muncrat, atau dinisbatkan dengan penisbatan yang tetap seperti air teh, air kopi, air gula, atau ma'ul ward, air mawar, maka ini juga tidak disebut sebagai al-ma'ul mutlaq, air yang mutlak. Adapun kalau penisbatannya adalah penisbatan yang tidak tetap, seperti kalau disebut air laut, air sungai, air sumur, maka ini tidak mempengaruhi air tersebut, sehingga penisbatan tersebut tidak mengambil sifat tahuriyah, sifat mensucikan dari air tersebut.
Nah, jadi ini adalah penjelasan tentang air mutlak menurut beberapa ulama. Intisarinya adalah air mutlak ini adalah air yang tanpa embel-embel. Ya, tidak diembel-embeli dengan air mawar atau air kopi atau air teh atau embel-embelnya. Hanya disebut sebagai air saja. Nah, maka itu adalah air mutlak, dan ini adalah air yang boleh untuk dipakai bersuci tanpa makruh, ya, tanpa unsur makruh. Jadi tidak ada hukum makruh pada pemakaian air yang suci dan mensucikan berupa air mutlak ini. Jadi kita boleh untuk bersuci, ya, dengan air yang mutlak. Air kolam yang kalau kita ambil, kita tanya pada orang-orang, ini apa? Mereka mengatakan, itu air, tanpa embel-embel. Atau satu dari 7 air yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu air sumur, air hujan, air sungai, air laut, air mata air, atau umbul. Ya. Kemudian ada air salju, dan juga air butiran es, atau air hujan es. Ya, ini semuanya adalah masuk kategori pertama, yaitu tahirun mutahhirun ghairu makruh. Air yang suci dan mensucikan, serta tidak makruh dipakai untuk bersuci. Wahwal ma'ul mutlak, yaitu air mutlak. Sedangkan kategori yang kedua adalah wa tahirun mutahhirun makruh, wahwal ma'ul musyammas. Yang kedua adalah air yang suci mensucikan, tapi makruh untuk dipakai bersuci, yaitu al-ma'ul musyammas, yaitu air yang terpapar sinar matahari. Nah, yang dimaksud dengan al-ma'ul musyammas di sini adalah air yang terpapar oleh sinar matahari dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah air ini disimpan di bejana logam, seperti besi atau kuningan, ya, atau aluminium atau yang semacamnya. Karena air yang disimpan di wadah logam seperti ini, maka airnya adalah air yang kalau terkena panas matahari maka akan memunculkan zuhumah namanya. Zuhumah itu adalah semacam kerak atau karat yang bisa kelihatan muncul di atas air. Yang kerak atau karat tadi itu hanya muncul saat air dipanaskan dan air tersebut disimpan di bejana yang berasal dari logam. Bejana yang terbuat dari logam. Adapun kalau air tersebut disimpan di logam tapi tidak terkena panas, tidak terkena sinar matahari, atau disimpan di logam yang tidak atau disimpan di bejana yang tidak terbuat dari logam. Misalnya terbuat dari emas atau perak, atau terbuat dari plastik, ya, atau terbuat dari semen, maka ini tidak menimbulkan zuhumah atau kerak yang bisa kelihatan di atas air saat terkena panas matahari. Jadi ini syarat pertama. Syarat pertama adalah air tersebut disimpan di bejana yang terbuat dari logam, seperti besi, kuningan, aluminium atau yang semacamnya. Kemudian yang kedua, air tersebut terkena oleh panas matahari di negeri yang terkenal panas, seperti misalnya negeri Hijaz, ya. Kemudian negeri Najd, ya, Hijaz adalah Mekah dan Madinah dan sekitarnya di pantai barat Jazirah Arab, sedangkan Najd adalah kota-kota yang terletak di Riyadh dan sekitarnya. Ya, kota-kota yang terletak di Najd. Najd adalah kota-kota atau daerah yang meliputi Riyadh dan sekitarnya. Riyadh adalah ibu kota Saudi Arabia. Posisinya di tengah-tengah Jazirah Arab. Atau bisa kita katakan, ya, Jazirah Arab secara umum dikenal sebagai negeri yang panas. Kemudian banyak negara di Afrika, ya, Afrika Utara ini terkenal panas. Maka di negeri-negeri seperti inilah kita mengenal air yang musyammas. Air yang kalau sampai disimpan di bejana yang terbuat dari logam, kemudian terkena panas matahari yang terik, maka airnya disebut sebagai air yang musyammas. Adapun kalau air ini
disimpan di bejana yang terbuat dari logam, kemudian terpapar sinar matahari, tapi di negeri-negeri yang dingin, di Eropa misalnya, atau Jepang, atau yang semisalnya, maka air tersebut tidak disebut sebagai air musyammas. Maka demikian juga dalam mazhab Syafi'i, kalau ada air yang sudah terpapar sinar matahari di negeri yang panas, juga tersimpan di bejana yang terbuat dari logam, tapi kemudian airnya sudah mendingin. Ya. Tadi sempat panas, kemudian saat ini sudah menjadi dingin. Maka ini juga tidak disebut sebagai air yang musyammas. Musyammas itu tadi ketika masih panas. Ya, disimpan di bejana yang terbuat dari logam dan terkena panas matahari di negeri yang panas atau negeri yang terkenal panas. Maka itu yang disebut sebagai al-ma'ul musyammas. Nah, jadi al-ma'ul musyammas itu harus memenuhi dua kategori ini, memenuhi dua syarat ini. Yaitu yang pertama, disimpan di bejana yang terbuat dari logam seperti besi, aluminium atau kuningan. Kemudian yang kedua, terpapar matahari di negeri yang dikenal sebagai negeri yang panas. Nah, kalau ada air yang seperti itu, ya, disimpan di bejana yang terbuat dari logam, kemudian juga terpapar matahari di negeri yang terkenal sebagai negeri yang panas, ya, maka berarti air tersebut disebut sebagai al-ma'ul musyammas. Ya, air yang sudah terpapar sinar matahari atau al-ma'ul musyammas, sehingga dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad, air seperti ini sifatnya tahirun mutahhir. Dia tetap suci, tetap mensucikan, tapi makruh dipakai untuk berwudu atau bersuci. Ya, berwudu, bersuci itu lebih luas. Ya, juga tidak boleh dipakai untuk mandi wajib jadinya. Nah, jadi ini adalah definisi dari al-ma'ul musyammas yang disebutkan oleh Abu Syuja, merupakan air yang suci mensucikan tapi makruh untuk dipakai bersuci. Nah, kenapa makruh dipakai untuk bersuci? Karena menurut para ulama mazhab Syafi'i, air yang seperti ini bisa menimbulkan baros. Ya. Baros adalah penyakit supak, ya, atau penyakit kusta yang menjadikan kulit seseorang itu berubah menjadi putih, ya, bukan putih yang bersih, tapi putih yang tidak digemari, ya, putih yang barangkali sampai level menjijikkan. Ya, ini adalah baros, dan para ulama mazhab Syafi'i menjelaskan zuhumah atau kerak atau karat yang keluar dari air yang terpapar oleh matahari saat disimpan dalam bejana yang terbuat dari logam itu bisa berdampak negatif pada penyakit baros ini. Nah, dan itu yang ternyata tidak terbukti secara medis modern, dan juga ada athar yang menjelaskan seperti itu, namun atharnya dilemahkan oleh sebagian besar ulama. Maka dalam mazhab Syafi'i sendiri juga ada perbedaan pendapat yang cukup pelik dalam permasalahan ini, di mana sebagian ulamanya seperti Ar-Rafi'i, ya, dan An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya secara pendalilan al-ma'ul musyammas itu tidak makruh. Ya, secara pendalilan al-ma'ul musyammas tidak makruh. Ini di kalangan ulama mazhab Syafi'i sendiri. Tapi pada dasarnya, ya, pembahasan ini adalah pembahasan yang termasuk ikhtilafiyah di antara para ulama, dan ini adalah mazhab Syafi'i yang ditakrir oleh Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian beliau berpindah kepada kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga adalah wa tahirun ghairu mutahhir wa huwa al-ma'ul musta'mal. Kategori yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau di kategori yang pertama adalah tahirun mutahhir ghairu makruh, suci mensucikan tidak makruh. Kategori yang kedua adalah tahirun mutahhirun makruh, suci mensucikan tapi makruh, yaitu air musyammas. Nah, sedangkan kategori yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhir, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan.
Kemudian beliau mengatakan wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. Nah, air yang suci tapi tidak mensucikan ini ada dua macam. Yang pertama adalah al-ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan air yang sudah dipakai ini. Kemudian yang kedua adalah al-mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat, air yang sudah berubah karena tercampuri oleh benda yang suci. Nah, baik, jadi sekarang kita sudah sampai pada kategori yang ketiga. Al-ma' at-tahir ghairul mutahhir. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi zatnya suci tapi tidak mensucikan. Artinya tidak boleh dipakai bersuci. Dan kategori ini ada dua macam. Yang pertama adalah al-ma'ul musta'mal, air musta'mal atau air yang sudah dipakai. Yang dimaksud adalah air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas atau untuk menghilangkan najis. Jadi kalau ada air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas, dipakai untuk berwudu misalnya. Ya, dipakai berwudu sehingga air ini sudah menetes dari wajah kita atau menetes dari tangan kita atau dari kepala kita, atau dari kaki kita saat kita berwudu. Atau air yang menetes dari badan kita saat kita mandi wajib. Jadi wudu atau mandi wajib yang merupakan proses mengangkat hadas. Jadi bersucinya adalah untuk mengangkat hadas. Nah, maka air seperti ini termasuk kategori al-ma'ul musta'mal dalam mazhab Syafi'i. Air yang musta'mal, air yang sudah dipakai. Jadi bukan air sisa yang tersisa di tempat mandi kita. Bukan air yang tersisa di bak mandi. Bukan air yang tersisa di ember atau bejana, tapi air yang sudah terlepas dari anggota badan kita saat kita mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi mengangkat hadas maksudnya adalah kalau kita berwudu atau mandi wajib. Artinya kalau kita memakai air tersebut untuk basuhan yang kedua dan ketiga, maka airnya tetap suci mensucikan. Airnya tidak menjadi musta'mal. Begitu juga kalau kita memakainya untuk berwudu atau mandi yang tidak wajib. Misalnya untuk tajdidul wudu, untuk memperbarui wudu kita. Atau kita mandi tapi bukan mandi yang wajib. Yaitu misalnya mandi tanadzuh, mandi untuk bebersih saja. Maka air yang keluar, air yang menetes dari badan kita atau dari tangan kita atau dari kaki kita tidak disebut sebagai al-ma'ul musta'mal. Jadi al-ma'ul musta'mal adalah air yang dipakai untuk mengangkat hadas atau dipakai untuk menghilangkan najis dan air tersebut tidak berubah karena najisnya. Jadi kalau ada air yang kita pakai untuk menghilangkan najis, kemudian air tersebut tidak berubah sama sekali. Ya, tidak berubah warnanya, ya tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Juga tidak bertambah volume atau masanya atau beratnya. Nah, maka berarti air tersebut adalah air yang musta'mal, ya sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Maka ini yang tahirun ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Jadi tidak boleh dipakai untuk berwudu, tidak boleh dipakai untuk mandi wajib. Nah, ini adalah definisi dari al-ma'ul musta'mal. Adapun kalau dipakai untuk menghilangkan najis, tapi kemudian dia berubah salah satu sifatnya, berubah rasanya, berubah baunya, atau berubah warnanya, atau berubah lebih dari satu sifat ini, atau bertambah volumenya. Nah, berarti ada najis di situ, ada ketambahan najis di situ. Maka air yang seperti ini statusnya berubah menjadi air mutanajjis, air yang sudah bernajis sekarang. Sehingga dia tidak suci lagi, tapi sudah menjadi air yang najis atau air yang bernajis.
Jadi kita kembali kepada kategori yang ketiga. Kategorinya adalah tahirun mutahhir, tahirun ghairu mutahhir. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Wahwa al-ma'ul musta'mal, yaitu air yang sudah dipakai. Nah, adapun dalil bahwasanya air yang sudah dipakai ini bukan merupakan air yang najis, tapi merupakan air yang tahir. Nah, maka dasarnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya beliau mengatakan, "Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la a'qil." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk saya saat saya sedang sakit dan tidak sadar. Fatawadda'a wa sabba 'alayya min wudhu'ihi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudu, kemudian beliau menyiramkan air bekas wudu beliau ke badan saya. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya di sini Nabi Muhammad SAW berwudu, kemudian air bekas yang beliau pakai ini, ya, air yang menetes dari anggota wudu beliau ini, beliau siramkan kepada Jabir bin Abdullah dalam rangka ikhtiar untuk menyembuhkan Jabir bin Abdullah sebagai obat, sebagai pengobatan. Dan kalau seandainya air tersebut adalah air yang najis, maka tidak mungkin Nabi Muhammad SAW menyiramkan air najis ke badan Jabir bin Abdullah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menyiramkan air bekas wudu beliau kepada Jabir bin Abdullah, maka ini menunjukkan bahwasanya air tersebut adalah air yang tahir, suci. Nah, jadi kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki barokah ya pada zat beliau, ya pada badan beliau ada barokah. Maka dahulu para sahabat Rasulullah SAW berlomba-lomba untuk mendapatkan bekas wudu Rasulullah SAW, yang hal ini tidak boleh dilakukan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lain. Maka ini termasuk kekhususan yang berlaku untuk Nabi Muhammad SAW saja. Barokah dengan badan beliau, ya, tabaruk dengan badan beliau, tabaruk dengan anggota badan beliau, atau tabaruk dengan rambut, ya, keringat atau darah beliau, ini hanya khusus dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW saja. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berupa menyiramkan air bekas wudu beliau, ya, kepada Jabir bin Abdullah yang sedang sakit. Ini menunjukkan bahwasanya air tersebut tidak najis. Adapun kenapa kita mengatakan air tersebut adalah air yang ghairu mutahhir, yaitu air yang tidak mensucikan. Nah, dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "La yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junub." Janganlah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang saat dia dalam keadaan junub. Nah, orang yang sedang junub dilarang untuk mandi di air yang tidak mengalir. Kenapa? Karena mandinya dia di air itu berpengaruh kepada kondisi air tersebut. Apa pengaruhnya? Apa perubahannya? Ya, menurut para ulama mazhab Syafi'i, air tersebut akan berubah menjadi ghairu mutahhir. Kalau dipakai untuk bersuci, ya untuk mandi, misalnya di sini mandi wajib. Nah, kemudian juga dikiaskan pada mandi wajib adalah berwudu, berupa menghilangkan hadath asghar, ya, menghilangkan hadath asghar, atau menghilangkan najis, maka ini semuanya hasilnya sama. Itu akan membuat air tidak boleh dipakai untuk bersuci. Dia masih suci karena tidak tercampuri najis. Dia dipakai untuk mensucikan anggota tubuh yang juga tidak najis. Maka seharusnya airnya tetap suci. Namun air tersebut tidak mensucikan. Kenapa? Karena sudah dipakai untuk mengangkat hadath atau menghilangkan najis. Sebagian ulama menambahkan juga karena air tersebut menetes dari anggota tubuh yang baru saja disucikan, baik dalam bentuk wudu atau dalam bentuk mandi wajib. Maka air seperti ini adalah air yang mustakhbath, air yang
menjijikkan menurut sebagian besar orang, maka air seperti ini tidak layak untuk dipakai untuk bersuci. Nah, jadi ini adalah dasar kenapa al-ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai untuk bersuci tidak boleh dipakai untuk bersuci lagi. Dan ini juga masalah ikhtilafiyah di antara para ulama. Namun inilah mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya air seperti ini tidak boleh dipakai untuk bersuci lagi. Jadi dia statusnya adalah tahirun ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Adapun contoh yang kedua dari al-ma'ut tahir ghairul mutahhir, air yang suci tapi tidak mensucikan. Contoh yang kedua adalah al-mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. Air yang berubah salah satu sifatnya karena tercampuri benda yang suci. Jadi kalau ada air yang berubah rasanya atau baunya atau warnanya karena tercampuri oleh benda yang suci. Yang dimaksud dengan benda yang suci, yang dimaksud dengan benda suci di sini adalah benda yang adalah benda yang yanfakku 'anil ma'i ghaliban. Benda yang tidak terus-menerus bersama air. Artinya benda yang biasa dipisahkan dari air. Contohnya adalah kopi, susu, teh, dan gula. Jadi kalau ada air yang pada dasarnya mutlak, ya, suci dan mensucikan, kemudian tercampuri oleh teh sehingga berubah warnanya, atau tercampuri oleh kopi sehingga berubah baunya, dan juga rasanya dan warnanya sekaligus, atau dicampuri dengan gula sehingga berubah warnanya, maka air yang seperti ini termasuk kategori tahirun ghairu mutahhir. Dia suci. Kenapa? Karena yang mencampurinya adalah benda yang suci juga. Tapi dia tidak mensucikan. Ya, dia tidak disebut sebagai air yang mensucikan. Kenapa? Karena dia sudah tidak mutlak lagi. Ya, dia sudah tercampuri oleh benda-benda yang suci yang telah mengubah salah satu sifatnya, sementara benda-benda ini bukan termasuk benda yang senantiasa ada dalam air. Nah, jadi dampaknya adalah membuat air ini menjadi air yang tetap suci tapi tidak mensucikan lagi, sehingga tidak boleh dipakai untuk berwudu. Maka kita tidak boleh berwudu dengan air kopi atau air gula atau air teh. Kenapa? Karena air ini sudah tercampur oleh sesuatu yang suci, maka berubah salah satu sifatnya, sehingga dia masuk kategori yang ketiga. Ini kategori tahirun ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Adapun kalau yang mencampurinya adalah air yang suci tapi termasuk kategori la yanfakku 'anil ma'i ghaliban, yaitu air yaitu benda yang suci yang tidak bisa dilepaskan dari air. Contohnya adalah lumpur atau pasir atau tanah yang berada di bawah laut atau di bawah sungai. Ini tidak bisa dilepaskan dari air. Maka kalau sampai misalnya ketika sedang banjir, ya, lumpur atau tanah atau pasir ini naik ke atas sehingga mencampuri air, dan air tersebut berubah menjadi hitam atau coklat, maka ini tidak mengubah status air. Air sungai tersebut tetap menjadi air yang suci dan mensucikan. Demikian juga kalau yang mencampuri air adalah daun-daun yang ada di atas sungai, kemudian jatuh, ya, ke dalam air tersebut, sehingga mengubah warnanya, misalnya menjadi hijau, maka air ini juga tetap suci dan mensucikan dengan kesepakatan para ulama semuanya. Atau kalau air tersebut berubah warnanya karena lumut yang tumbuh di bagian bawahnya, ini juga tidak mempengaruhi air tersebut, dan status air tetap tahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Nah, demikian juga dengan beberapa benda yang lain seperti ikan yang ada di dalam air, tidak berpengaruh. Airnya tetap suci dan mensucikan. Padahal kita mengetahui kalau air itu ditinggali oleh ikan, maka airnya biasanya akan berubah menjadi amis.
Tapi ikan termasuk kategori benda yang tidak bisa dilepaskan dari air. La yanfakku 'anil ma'i ghaliban. Atau misalnya wadah ya dari air ya, misalnya seperti misalnya tandon air ya, atau toren, atau bahkan pipa air yang dilewati oleh air, kemudian misalnya di sana ada karat ya, atau yang semacamnya. Ini juga termasuk kategori yang tidak berpengaruh pada status air. Jadi kalau air tercampur oleh benda-benda yang tidak bisa dipisahkan dari air, kemudian mengubah salah satu sifatnya, atau dua sifat, atau bahkan tiga sifat, maka air tersebut tidak tetap dihukumi sebagai al-ma'ut tahir al-mutahhir. Jadi air yang suci dan tetap mensucikan. Nah, jadi ini adalah kategori yang ketiga dalam klasifikasi air, yaitu al-ma'ut tahir ghairul mutahhir, air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada dua macam. Yang pertama, al-ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai untuk bersuci. Yang kedua adalah air yang berubah salah satu sifatnya karena tercampuri oleh benda-benda yang suci yang bisa dilepaskan dari air. Sedangkan kategori yang keempat, yang terakhir adalah wa ma'un najis, wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa duna al-qullatain aw kana qullatain fataghayyar. Kategori yang keempat adalah air najis. Ya, sebagian ulama menyebutnya sebagai al-ma'un najis, sebagian lagi menyebutnya sebagai al-ma'ul mutanajjis. Ya, kadang-kadang dipakai ini, kadang-kadang dipakai itu. Boleh kita menyebutnya al-ma'un najis, air yang najis, atau al-ma'ul mutanajjis, air yang mengandung najis. Intisarinya sama, ya, air ini tidak suci dan juga tidak mensucikan. Maka air ini juga tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tidak boleh dipakai untuk mandi atau berwudu. Wa huwa alladhi hallat fihi najasah wa huwa dunal qullatain. Air yang najis ini juga punya dua kategori atau dua macam. Yang pertama, al-ma'u alladhi hallat fihi najasah wa huwa dunal qullatain. Air yang tercampuri najis dan dia tidak sampai dua qullah. Jadi air yang jatuh najis padanya, kemudian volumenya tidak sampai dua qullah. Apa itu dua qullah? Ya, dua qullah adalah apa yang disebutkan oleh Abu Syuja' di penjelasan di paragraf selanjutnya. Beliau mengatakan wal qullatani 500 ritrin Baghdadi taqriban fil asah. Dan dua qullah maksudnya adalah 500 liter Baghdadi. Kurang lebih menurut pendapat yang lebih kuat. Dan kalau kita ubah ya, kalau kita kurskan, atau istilahnya kalau kita konversi yang menjadi volume modern, adalah air yang volumenya kurang lebih 216 liter. Jadi kalau kita punya bak mandi yang berbentuk kubus, yang masing-masing sisinya adalah 60 cm, ya, jadi satu sisi 60 cm, sisi yang lain 60 cm, kemudian ketebalannya juga 60 cm. Nah, maka bak mandi yang bentuknya kubus ini volumenya adalah 216 liter. Ya. Berarti air ini sudah mencapai 2 qullah. Kalau bak mandi ini penuh, maka airnya mencapai 216 liter. Maka berarti air seperti ini sudah mencapai 2 qullah. Demikian juga kalau ada bak mandi yang bentuknya adalah balok, tapi kemudian setelah kita hitung, kita kalikan, ternyata airnya mencapai 216 liter atau lebih. Atau ember, ya, ember yang bentuknya bulat, tapi setelah kita ukur, ya kita hitung, ternyata airnya mencapai 216 liter atau lebih. Maka ini berarti air tersebut masuk kategori qullataini fa akthar, 2 qullah atau lebih. Nah, kalau air
mencapai 2 kula atau lebih, kemudian masuk kepadanya najis, baik itu berupa kencing, ya, air kencing atau darah, atau yang lain, kemudian air tersebut tidak berubah menjadi, tidak berubah salah satu sifatnya, baik warnanya, ataupun rasanya, ataupun baunya, maka air tersebut tetap dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan. Jadi kalau ada air yang volumenya 2 kullah atau lebih, yaitu 216 liter atau lebih, sedangkan najis yang masuk ke dalamnya tidak mengubah salah satu sifatnya, maka air tersebut masih terhitung sebagai air yang tahur, yaitu tahirun mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Adapun kalau airnya kurang dari 2 kullah, kemudian tercampuri oleh najis, maka air tersebut dihukumi sebagai air yang najis meskipun tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi kalau kita memiliki ember kecil yang isinya hanya 10 liter, 20 liter, kemudian kemasukan air kencing misalnya, atau darah yang merupakan najis, menurut sebagian besar ulama, maka air tersebut langsung kita hukumi sebagai air yang najis. Air najis atau air mutanajis. Kenapa? Karena air ini volumenya tidak mencapai 216 liter. Hanya 10 liter atau 20 liter saja. Atau air galon. Ya. Air galon hanya sekitar 20 liter saja. Nah, kalau dia kemasukan air kencing atau darah, maka dia juga otomatis kita katakan sebagai air yang najis, meskipun tidak berubah salah satu sifatnya. Nah, jadi ini adalah kategori pertama dari macam yang keempat. Air najis itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah air yang tercampur oleh najis sementara volumenya tidak sampai 2 kullah. Adapun kalau melebihi 2 kullah dan tidak berubah salah satu sifatnya, maka dia tetap dihitung sebagai al-ma'ut tahur, sebagai air yang suci dan mensucikan. Dan dasarnya adalah hadis Abu Dawud, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua meter, ya, lebarnya juga 1 meter misalnya, atau 1,5 meter. Berarti ini bentuknya balok. Nah, kalau panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, ini sudah lebih dari 216 liter airnya. Kalau misalnya air ini tercampuri oleh, kalau air ini tercampuri oleh kencing misalnya, atau oleh darah, maka kita lihat, kalau air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya, berarti dia tetap tahur, tahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Tapi kalau air tersebut berubah salah satu sifatnya, ketika kita cium baunya, ternyata saking banyaknya air kencing yang masuk ke situ, ternyata airnya berubah menjadi pesing, atau tercampur
Atau saat kita rasakan ternyata ada perubahan rasa dari aslinya, dari yang sebelumnya, maka berarti air tersebut kita hukumi sebagai air yang mutanajjis meskipun lebih dari 2 qullah. Kenapa? Karena berubah salah satu sifatnya, dan ini adalah ijma, kesepakatan para ulama semuanya. Jadi para ulama sepakat kalau ada air yang lebih dari 2 qullah kemudian tercampuri benda najis dan mengubah salah satu sifatnya, maka air tersebut dihukumi sebagai air yang mutanajjis. Ya, air yang bernajis. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ya, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang klasifikasi air. Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 4 kategori air. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruh. Air yang suci, mensucikan, tidak makruh. Yaitu apa? Al-ma'ul mutlaq, air yang mutlak. Kemudian kategori yang kedua adalah tahirun mutahhirun makruh. Air yang suci, mensucikan, tapi makruh dipakai bersuci. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud adalah al-ma'ul musyammas. Ya, air yang terpapar oleh sinar matahari ketika disimpan di bejana yang terbuat dari logam, kemudian terpaparnya di negeri yang dikenal sebagai negeri yang panas. Dan menurut 4 madhab yang lain, menurut 3 madhab yang lain, ya, madhab Malik, madhab Abu Hanifah, madhab Ahmad bin Hanbal, maka air ini tetap merupakan suci, mensucikan, dan tidak makruh. Ini juga yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari kalangan madhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhir. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Yaitu air yang sudah dipakai untuk taharah atau bersuci, baik berupa mengangkat hadas maupun menghilangkan najis. Nah, sedangkan yang kedua dari air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang tercampuri benda suci dan mengubah salah satu sifatnya, seperti air kopi atau air teh. Sedangkan kategori yang keempat adalah al-ma'un najis, air yang bernajis, yaitu air yang kurang dari 2 qullah, kemudian tercampuri najis, tapi tidak mengubah salah satu sifatnya. Ini juga sudah kita hukumi sebagai mutanajjis. Sedangkan yang kedua adalah air yang lebih dari 2 qullah, tercampuri najis, kemudian dia mengubah salah satu sifatnya. Baik itu rasanya, atau warnanya, atau baunya. Meskipun lebih dari 2 qullah, kalau tercampuri najis dan mengubah salah satu sifatnya, maka dia disebut sebagai air yang najis atau mutanajjis dengan ijma' para ulama semuanya. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik atas syarah dan penjelasan yang disampaikan berkaitan dengan klasifikasi air dan juga berkaitan dengan jenis air, dan kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya, pemirsa dan pendengar Radio Roja, berkaitan dengan pembahasan fikih ibadah dalam bab taharah dari pembahasan matan Abu Syuja, fikih dari mazhab Imam Syafi'i, dan kita berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz, yang sudah masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, berkaitan dengan tata cara wudhu wanita ketika berada di tempat umum dan tempat wudhu tidak tertutup secara penuh, sehingga ketika dibuka bagian kepala atau jilbab akan terlihat keluar. Apakah diperbolehkan dalam kondisi seperti ini hanya sebatas memercikan air di atas jilbab untuk wanita ketika berwudhu? Demikian juga apakah diperbolehkan cukup membasahi bagian luar dengan percikan pada saat membasuh kaki? Demikian, jazakallahu khair.
Iya. Ya, baik. Jadi kalau ada seorang wanita yang memakai khimar, ya, maka sebagian ulama membolehkan wanita tersebut untuk mengusap khimar. Ya. Khimar artinya adalah jilbab yang dipakai untuk menutupi kepala. Jadi menurut sebagian ulama, tanpa ada unsur tadi ya, tempat wudhunya terbuka. Ya, bahkan kalau wanita ini wudhu di tempat yang tertutup, ya, kalau dia memakai jilbab, ya, maka menurut sebagian ulama dia boleh untuk mengusap jilbabnya. Jadi tidak usah dilepas untuk kemudian dia harus mengusap kepalanya. Ya. Tapi dia bisa untuk mencukupkan diri dengan mengusap jilbabnya saja. Nah, jadi ini dikiaskan oleh sebagian ulama kepada al-masah 'alal imamah, ya, sebagaimana kaum pria ya boleh untuk mengusap imamah atau sorban mereka. Maka seorang wanita muslimah juga boleh untuk mengusap jilbabnya. Kenapa? Karena keduanya sama-sama sulit untuk dilepas. Nah, jadi alasan kenapa para pria boleh untuk mengusap imamah adalah karena imamah itu susah untuk dilepas. Ya, karenanya mereka yang membolehkan mengusap imamah atau sorban, ya, tidak membolehkan kaum pria muslim, ya, untuk mengusap peci mereka. Misalkan peci ini mudah untuk dilepas. Ya. Kemudian songkok, ya, songkok, peci, kopiah, ini mudah dilepas. Sementara imamah itu untuk memasangnya saja butuh waktu beberapa menit, ya. Nggak bisa langsung dipasang, tapi butuh waktu, ya, untuk memasangnya. Maka sebagaimana Nabi Muhammad SAW membolehkan kaum pria untuk mengusap imamah mereka, boleh juga bagi para wanita untuk mengusap jilbab mereka, karena jilbab juga tidak mudah untuk dilepas. Untuk memasangnya kan butuh, kadang butuh jarum, ya, butuh peniti dan sebagainya. Nah, maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya para wanita boleh untuk mengusap jilbab mereka tanpa melepas jilbab saat mereka wudhu. Ini bahkan di tempat yang tertutup, itu boleh dilakukan. Nah, apalagi kalau tempat wudhunya adalah tempat yang terbuka, ya, maka mereka tidak boleh untuk membuka jilbab mereka karena itu akan mengakibatkan aurat terbuka. Ya, dan dengan demikian maka yang harus dilakukan adalah dia cukup mengusap jilbabnya saja. Ya, caranya adalah dengan berwudu seperti biasa, ya, dan ketika sampai pada posisi kepala, ya, posisi kepala, maka dia cukup mengusap kepalanya, cukup mengusap jilbabnya saja dengan mengambil air kemudian dikibaskan, karena kepala atau jilbab itu diusap, ya, bukan dibasuh. Jadi ambil air kemudian dikibaskan kemudian diusapkan di bagian kepala. Nah, jadi kalau tempatnya terbuka maka itulah yang harus dilakukan. Ya, baik. Tadi mungkin bisa disampaikan lagi pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Adapun yang kedua terkait dengan wanita yang membasuh bagian kakinya, Ustaz, yang mengenakan kaos kaki, apakah boleh untuk sebatas dipercikan saja tanpa membuka kaos kakinya? Iya, jadi kalau untuk untuk kaos kaki juga sama, ya. Kaos kaki ini, jika kaos kakinya adalah kaos kaki yang cukup tebal, ya, dia tidak transparan, ya, jadi menutupi semua anggota, menutupi semua kaki, ya. Dia tidak transparan, kemudian juga dia bisa dipakai berjalan, ya. Para ulama menyebut syaratnya adalah yang pertama menutup dan tidak transparan, kemudian yang kedua bisa dipakai berjalan dalam arti tidak jatuh-jatuh terus. Dan alhamdulillah kaos kaki pada zaman kita rata-rata memenuhi dua syarat itu. Ya, jadi dia cukup tebal, ya, tidak transparan, kemudian bisa dipakai untuk berjalan. Maka ini juga boleh diusap. Jadi boleh diusap sebagaimana kita boleh untuk mengusap khuf. Jadi khuf dengan kaos kaki itu yang beda cuma bahannya.
Kalau khuf terbuat dari kulit, sedangkan kaos kaki terbuat dari kain. Hanya ini bedanya. Nah, kalau illah hukumnya sama. Ya. Sama-sama ada masyaqqah untuk dilepas. Ya. Sulit untuk dilepas. Agak repot untuk dilepas. Maka para ulama juga membolehkan kita, ya, tidak hanya untuk para wanita, kaum pria pun juga boleh untuk mengusap kaos kaki mereka, sebagaimana kita boleh untuk mengusap khuf kita. Ya. Yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW adalah mengusap khuf. Ini yang disepakati. Ya. Sedangkan untuk kaos kaki, maka ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi ada cukup banyak ulama yang membolehkan untuk mengusap jawrab, ya, atau kaos kaki. Ya. Jadi bentuknya tidak dipercikkan, ya, tapi kita mengambil air, kemudian kita kibaskan, kemudian kita usapkan di bagian atas, ya, di bagian atas kaki, di telapak kaki kita bagian atas. Ya. Itu yang kita lakukan. Jadi bukan dengan memercikkan air, tapi dengan mengambil air kemudian dikibaskan, kemudian diusapkan, ya, di bagian atas kaos kaki. Ya, baik, ini alhamdulillah. Jadi keduanya boleh dilakukan oleh seorang wanita yang berwudu dalam kondisi tempat wudu yang terbuka atau agak terbuka. Ya. Jadi kedua-duanya boleh. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pemirsa atau pendengar yang bertanya, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa berwudu dengan bejana atau dengan gayung, Ustaz, dan tentu akan ada air yang masuk atau kembali ke gayung tersebut. Dan sebagian teman berpandangan ini adalah air musta'mal. Pertanyaannya, Ustaz, apakah tetap diperbolehkan menggunakan air tersebut untuk berwudu secara sempurna? Yang pertama. Kemudian yang kedua, air yang biasa mengalir dari toren, terutama ketika siang hari cukup panas, apakah diperbolehkan tetap berwudu dengan air tersebut, Ustaz? Jazakallah khair. Okay. Baik, yang pertama tentang al-ma'ul musta'mal. Jadi kita sudah jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan al-ma'ul musta'mal itu bukan air yang tersisa di bejana yang kita pakai untuk berwudu. Bukan air yang tersisa di gayung atau di ember. Tapi dia adalah air yang terlepas dari anggota badan saat kita berwudu atau mandi. Jadi air yang menetes dari wajah kita, atau dari tangan kita, atau dari kaki kita, itulah yang dimaksud dengan al-ma'ul musta'mal. Ya, adapun yang tersisa di bejana, atau yang tersisa di ember, maka itu disebut sebagai as-su'r. Ya. Su'r adalah air sisa. Nah, air sisa ini kondisinya masih tetap suci. Tetap suci dan mensucikan dalam arti tahur, ya. Tahir wa mutahhir. Suci dan mensucikan. Adapun kalau ada air yang jatuh dari tangan kita, kemudian masuk ke ember atau gayung itu, maka itu tidak serta-merta menjadikannya sebagai al-ma'ul musta'mal. Nah, ini justru malah menjadi apa? Menjadi air yang tercampur oleh sesuatu yang suci. Ya. Nah, kita jelaskan bahwasanya menurut mazhab Syafi'i pun, air musta'mal itu tahirun mutahhir. Suci dan mensucikan. Tapi dia makruh dipakai. Jadi kalau misalnya ada air yang lepas dari tangan kita, kemudian dikumpulkan, ya, misalnya dalam satu gelas atau dalam satu gayung. Nah, inilah air yang musta'mal dalam mazhab Syafi'i. Yaitu suci mensucikan, makruh menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut tiga mazhab yang lain itu tetap suci. Suci dan mensucikan maksud saya. Nah, ketika misalnya air ini, ya, air yang lepas dari tangan kita atau dari kaki kita, ini ada yang jatuh menetes ke gayung atau ke ember, maka air dalam ember tersebut tetap suci dan mensucikan. Air dalam gayung tersebut tetap suci dan mensucikan. Kenapa? Karena itu adalah air yang tercampuri sesuatu yang tahir, yang suci.
Kemudian apakah mengubah salah satu sifatnya? Nah, kalau mengubah salah satu sifatnya, maka itu yang nanti akan menjadi air apa? Air yang tahir ghairu mutahhir. Maaf, ada sedikit kesalahan yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan ya, jadi menurut mazhab Syafi'i ya, air yang terlepas dari anggota wudhu kita atau anggota mandi kita itu hukumnya tahirun ghairu mutahhir, suci dan tidak mensucikan. Nah, adapun kalau airnya adalah air yang tersisa di ember atau yang tersisa di bejana ya, di ember atau di gayung, maka berarti air tersebut tidak otomatis menjadi tahirun ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Tapi menjadi air yang apa? Ya, dia menjadi air yang tercampur oleh sesuatu yang suci. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i, air mustamal ini tetap tahir, tetap suci. Hanya saja dia tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, air yang tersisa dalam bejana, baik itu ember ataupun gayung, maka ini bukan mustakmal. Tapi air yang tercampuri dengan air mustakmal. Nah, apakah air yang tercampuri dengan air mustakmal otomatis menjadi tidak boleh dipakai untuk bersuci? Jawabannya tidak. Nah, dia hanya menjadi air yang tercampur oleh air mustakmal. Sementara air mustakmal itu tahir menurut mazhab Syafi'i sekalipun. Dia tahir, dia suci. Hanya saja tidak mensucikan. Nah, berarti dia statusnya adalah seperti air yang tercampuri oleh benda-benda yang suci, tapi tidak mengubah salah satu sifatnya. Nah, kita kalau misalnya ini ada air ya dalam gelas ini. Ini adalah air yang tahur, suci dan mensucikan. Nah, kalau misalnya saya masukkan pulpen dalam air ini, maka berarti air ini sudah tercampuri sesuatu yang suci. Nah, apa hasilnya air ini? Tetap suci dan mensucikan. Nah, sekarang kalau kita punya air dalam gayung atau dalam ember yang kita pakai untuk berwudu, maka tadi sudah saya sampaikan itu bukan air yang mustakmal, tapi su'r. Ya, istilah fikihnya adalah al-ma'us su'r atau ma'us su'r, air bekas bersuci. Nah, dia adalah air yang tetap tahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Nah, kalau kemudian ada kecipratan al-ma'ul mustakmal, maka dia tidak otomatis menjadi al-ma'ul mustakmal. Tapi dia menjadi air yang suci dan mensucikan, kemudian tercampur oleh sesuatu yang suci juga. Karena al-ma'ul mustakmal tetap suci menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i sekalipun, al-ma'ul mustakmal tetap suci. Hanya saja dia tidak boleh dipakai untuk bersuci. Maka jelas dengan demikian bahwasanya air yang tersisa di gayung atau tersisa di ember itu bukan termasuk al-ma'ul mustakmal. Kemudian, kalau misalnya ada air mustakmal yang menciprat ke sana, maka tidak otomatis menjadikannya sebagai al-ma'ul mustakmal juga. Bahkan itu adalah al-ma'ut tahur, ya, tetap tahur dalam arti tahirun wa mutahhir, suci dan mensucikan, walhamdulillah. Jadi ini adalah sebuah persepsi yang salah, yang juga disalahpahami oleh banyak orang. Ya. Jadi itu bukan al-ma'ul mustakmal, tapi air yang tercampuri oleh al-ma'ul mustakmal dan dia tetap suci dan mensucikan, walhamdulillah. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Satu pertanyaan yang tadi terakhir terkait dengan air yang berada di toren ketika terkena terik matahari cukup panas, apakah tetap boleh untuk digunakan berwudu, Ustaz? Iya, baik. Baik, adapun kalau torennya terbuat dari plastik, kan biasanya toren itu terbuat dari plastik ya kalau di Indonesia ya. Maka yang seperti itu jelas dia tidak masuk kategori musyammas. Ya. Karena untuk disebut sebagai musyammas, maka syaratnya adalah dia harus disimpan di bejana yang terbuat dari logam seperti besi atau aluminium ya, atau kuningan. Nah,
Bagaimana kalau torennya terbuat dari aluminium misalnya? Nah, inilah yang bisa jadi masuk kategori musyammas. Ya, masuk kategori musyammas, dan al-ma'ul musyammas itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah tahirun mutahhirun makruh. Dia suci, mensucikan, tapi makruh untuk dipakai. Dan makruhnya ini hanya berlaku saat masih panas saja. Adapun kalau sudah dingin, misalnya ditunggu ya nanti sampai sore hari, ketika airnya sudah tidak panas lagi, maka itu sudah kembali boleh dipakai untuk berwudu. Jadi dia hanya tidak boleh dia tidak boleh dipakai untuk berwudu, makruh dipakai untuk berwudu. Kapan? Ya. Kalau disimpan di toren yang terbuat dari logam, kemudian terpapar sinar matahari dan kondisinya masih panas. Adapun kalau torennya terbuat dari selain logam, maka tidak masalah. Juga kalau torennya terbuat dari logam, tapi sudah tidak panas lagi, sudah malam hari, ya, sudah sore, ya, maka itu juga boleh dipakai untuk berwudu tanpa ada makruhnya menurut mazhab Syafi'i, walhamdulillah. Ya. Apalagi menurut mazhab yang lain, ya. Menurut mazhab lain lebih gamblang lagi. Menurut mazhab Syafi'i saja, syaratnya ketat untuk disebut sebagai al-ma'ul musyammas. Ya. Nah, jadi alhamdulillah, jadi kalau kita ingin hati-hati, ya, kalau airnya tersimpan dalam toren yang terbuat dari logam, maka ketika terpapar sinar matahari yang terik, ya, maka hanya kondisi saat panas itulah yang makruh untuk dipakai untuk berwudu. Nah, itu pun makruh saja, ya, tidak haram. Kalau misalnya nggak ada yang lain kita pakai, ya sudah, tetap sah wudu kita. Ya. Apalagi kalau kita sudah menunggu sore atau menunggu malam, sudah tidak panas lagi airnya, maka itu boleh dipakai untuk berwudu dan clear, ya, nggak ada masalah. Bahkan menurut mazhab Syafi'i sekalipun, walhamdulillah. Allah khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan secara terperinci. Demikian, semoga menjadi pencerahan dan penjelas bagi yang bertanya. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian sore hari ini, kami persilakan, Ustaz. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita sudah mempelajari 4 jenis air, ya, menurut mazhab Syafi'i, dan sebagian permasalahannya ikhtilafiyah. Ini semoga bisa menambah wawasan kita. Nah, kemudian juga bisa menambah kehati-hatian kita, ya, dalam beramal, karena memang target kita dari belajar semua ini adalah untuk mempelajari kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi targetnya adalah kita menambah wawasan, kemudian juga mematangkan pemahaman kita terhadap bab-bab toharoh ini, kemudian juga kita bisa lebih hati-hati dan lebih baik lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan kami sampaikan pada Al-Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullahu taala yang telah memberikan materi yang bermanfaat sore hari ini, pembahasan dari fikih ibadah dalam mazhab Syafi'i, pembahasan kitab Matan Abu Suja atau yang Al-Ghayah wa Taqrib, dan kita masih dalam pembahasan bab taharah terkait dengan pengklasifikasian atau jenis air dan juga penjelasan beberapa hal yang berkaitan dengan kesucian air dan tidak sucinya berdasarkan penjelasan yang secara terperinci beliau sampaikan dalam pembahasan syarah dari Matan Abu Suja. Beberapa pertanyaan sudah disampaikan dan dijawab. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi yang bertanya dan bagi kita semua. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita bisa memahami dan tentunya mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Demikian, kita akan sambung kembali pembahasan fikih ibadah dalam bab taharah di kesempatan 2 pekan yang akan datang, insyaallah, bersama Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullahu ta'ala, langsung dari STDI Imam Syafi'i Jember. Dan demikian pembahasan sore hari ini kami akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV
saluran tilawah Al-Quran Jazakumullahu dan khairan kajian bagi Islam. Anda para pemirsa Roja TV. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.